他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 566. Segerombolan seperti itu? 3. Area of the Goddess of Light tampak seperti makanan penutup gelatin oranye, cemerlang dan penuh daya pikat. Dan Blue Rain, Hibiscus of Light, seperti batu giok hijau tua, penuh vitalitas dan berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Kabut emas tebal terus naik lagi, dan api emas intens langsung naik ke kabut emas, sebagai Long Haon mengerahkan seluruh kekuatannya. Karena menghadapi serangan Hao Yue, kekuatan Crocel seolah ditekan. Semua kemampuannya kehilangan sekitar 1/5 dari efisiensinya, dan dia terlihat sangat bijaksana. Mengarahkan kedua pedangnya ke arah yang berlawanan, satu ke langit dan yang lainnya ke tanah, cahaya biru tua muncul kembali di matanya, menyebar dari dalam. Kemudian dia mulai berputar di tempat yang sama, berubah menjadi pilar cahaya hitam yang bertabrakan dengan kedua mantra itu. Kesenjangan kultivasi terwujud tanpa keraguan. Pusaran air api dan angin pertama kali dihancurkan, karena naga api yang sangat tajam benar-benar tidak dapat masuk ke dalam pilar hitam. Kemudian tombak es yang diluncurkan ke arahnya dihindari dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Cahaya hitam menghilang dan Crocel terhuyung mundur. Di bahu kirinya muncul jejak ungu gelap samar, dan lengan kirinya sedikit tertekuk. Serangan Hao Yue secara tak terduga memberikan beberapa kerusakan padanya. Ini terasa sangat luar biasa, bahwa pada puncak langkah ke-7, dia benar-benar bisa melukai Dewa Iblis penglihatan jelas dari langkah ke-9. 3 mantra lainnya sebenarnya menutupi serangan Little Purple. Little Blue membungkus es di sekitarnya, mengubahnya menjadi air dalam sepersekian detik. Meskipun hanya setetes saja yang berhasil melewati pertahanan Crocel, racun melumpuhkannya yang mengerikan sudah cukup untuk melumpuhkan lengan kiri dari pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Dewa Iblis memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap racun, tetapi racun Hao Yue terlihat tidak biasa. Karena racun yang melumpuhkan, lengan Crocel perlu beberapa waktu untuk kembali normal, dengan kata lain, untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Tapi Long Haon tetap tidak bergerak, masih menggunakan menyimpan power. Yang menyerang selanjutnya adalah 4 penjaga suci. Crocel tiba-tiba merasa berat, saat kilauan dan kecemerlangan bersinar di atas kepalanya dalam bentuk tombak seperti berlian. Sementara itu, cincin biru es langsung menyelimuti tubuhnya, langsung meledak. Itu menghasilkan rasa dingin yang ekstrim saat sosok merah dan hijau memanfaatkan kesempatan itu untuk bergegas ke arahnya tiba-tiba, meluncurkan pelanggaran hampir dengan panik. Tapi karena efek dari racun Hao Yue, Crocel berhasil benar-benar tenang. Serangan Hao Yue tentu saja menimbulkan beberapa kerusakan padanya, tetapi juga membuatnya sadar bahwa makhluk yang dia takuti sejauh itu sebenarnya jauh dari kekuatannya sendiri. Dan dalam situasi ini, dia menunjukkan kekuatannya sepenuhnya sebagai Dewa Iblis penglihatan jelas. Dalam situasi yang tidak menguntungkan, Crocel yang tenang merasa takut tanpa syarat. Menginjak berat ke tanah dengan kaki kirinya, dia melepaskan sinar hitam dari dalam tubuhnya, secara paksa menghancurkan cincin es ke-11 dan memperlambat tombak berlian yang diluncurkan ke arahnya. Kemudian bilah di tangan kanannya menyerang dengan efisiensi yang mencapai maksimum. Proyeksi bilah diluncurkan, mencakup 270 derajat, ditujukan ke Long Haon, karena puncaknya bertepatan dengan pertemuan tombak berlian. Dan seolah-olah 6 sayap di punggungnya menjadi hidup, mereka memblokir serangan penjaga suci ke-10 dan ke-12 dari belakang. Cahaya keemasan cemerlang yang bertemu dengan busur hitam berubah menjadi tetesan tipis. Itulah nasib Lighthorn Long Haon, yang berfungsi sebagai respon, menderita. Saat itulah Yating membuat langkah kedua. Kali ini, setelah intervensi, wajahnya menjadi sangat pucat.
Ketegangan untuk penyihir ringan di tempat langkah ke-8 untuk meluncurkan mantra yang mampu memblokir serangan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 sangat hebat. Air mata Dewi Cahaya adalah mantra bertarget tunggal dari langkah ke-8 yang Yating bisa gunakan karena mengandalkan aura Longhaon sebagai Scion of Light. Selanjutnya, sebagai kemampuan di puncak tertinggi dari langkah ke-8, teknik ini sudah mendekati satu langkah di atas kemampuannya. Serangan Crocell tidak hanya dihentikan, tetapi bilah di lengannya ditandai dengan jejak emas yang melarutkan energi spiritual elemental kegelapannya dengan kecepatan luar biasa. Jangan lupa bahwa di dalam menara keabadian, Longhaon memiliki keunggulan lain, yaitu pasokan energi spiritualnya. Tempat ini tidak bisa melengkapi esensi unsur dari atribut lain selain terang dan gelap. Pada awal pertempuran, Crocell tidak terlalu menyadarinya, tetapi saat pertempuran mengikuti jalannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, energi spiritual yang dia konsumsi tidak akan terisi kembali. Tapi jangan berpikir bahwa dalam situasi di mana energi spiritual tidak dapat dilengkapi, pertempuran berkepanjangan akan menguntungkan Longhaon. Serangan Crocell tidak dapat dihindari, dan 4 penjaga suci tidak banyak berguna di depannya. Dengan kemampuan Demon God of Clear Vision, tidak mungkin dia tidak menyadari bahwa energi spiritualnya tidak terisi. Jika dia mencapai batasnya, itu pasti akan mendorongnya ke tindakan putus asa, menempatkan hidupnya di atas meja tanpa takut akan serangan balik. Jadi Longhaon harus meningkatkan tingkat kekuatannya ke tingkat yang cukup sebelum dia didorong ke tindakan seperti itu. Ding! Tombak berlian langsung hancur berkeping-keping, tetapi tindakan Crocell sedikit terhenti. Mantra dari 4 penjaga suci dan Yating hanya untuk mengulur waktu bagi Longhaon. Makhluk kecil seperti itu berani berdiri di depanku dengan kurang ajar. Setelah diblokir berkali-kali, Crocell benar-benar marah. Menyipitkan matanya, dia tiba-tiba mengeluarkan riak biru tua dari kepalanya, yang ditujukan untuk menyerang 4 penjaga suci. Begitu riak biru tua yang berkilauan ini muncul, ke-4 penjaga suci segera terlihat panik, tiba-tiba berubah menjadi 4 kilatan cahaya yang menghilang, berasimilasi dengan menara keabadian. Namun meski begitu, baut yang mereka ubah menjadi sedikit redup warnanya saat menghadapi riak biru tua itu. Saat Crocell sedang dalam pertempuran dengan Longhaon pada saat 4 penjaga suci muncul, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah makhluk undead yang mendukung jiwa pembangkit tenaga listrik. Sebagai dewa iblis dengan atribut psikis, dia adalah musuh bebuyutan makhluk undead. Kekuatan semua makhluk undead berasal dari api jiwa. Tapi sihir psikisnya adalah yang paling ahli dalam memadamkan api jiwa semacam itu. Serangan psikis terakhir adalah ancaman bencana di mata keempatnya. Api jiwa mereka jauh dari mampu melawan di depan Crocell, jadi mereka segera lolos dari situasi ekstrim seperti itu. Jika tidak, jika api jiwa mereka hilang, mereka tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Cahaya batu giok menyebar kemanapun mata memandang, seperti campuran hujan dan kabut. Sesosok tiba-tiba keluar dari dalam, melepaskan kilau emas keunguan. Dan Haliwe yang seperti gunung menghilang tiba-tiba. Transformasi dan fusi armor, mode pertarungan terhebat Longhaon. Dengan hanya menyimpan power, Longhaon masih belum pada langkah ke-9. Hanya dengan mengandalkan transformasi armor Haliwe, dia dapat meluncurkan pukulan pedang dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai standar Demon God of Clear Vision. Pada saat itu, tangan kanan musuh masih belum membubarkan efek melumpuhkan di lengan kirinya, dan menghadapi serangan Longhaon hanya dengan satu tangan. Campuran hujan dan kabut itu adalah kemampuan Demon Whipping Flash yang ditemukan oleh Longhaon. Blue Rain, Hibiscus of Light membawa nafas kehidupan yang luar biasa, menyelimuti setiap kemungkinan rute pelarian Crocell. Tidak bisakah Anda memprediksi tindakan saya selanjutnya? Benar, mari kita hadapi kekuatan dengan kekuatan. Bilah panjang di tangan kiri Crocell terangkat, meluncurkan 9 proyeksi bilah ke langit, yang berkumpul bersama dengan pedang panjang dan bertabrakan dengan suara yang menusuk telinga. Keduanya bentrok hanya sekali, tapi tubuh Crocell dipukul dengan 3 pukulan Longhaon, yang meninggalkan 3 lubang berdarah kecil.
Di bahu kirinya, darah biru tua mengalir, jatuh ke tanah mengeluarkan beberapa suara dering. Padahal, ini tidak datang tanpa harga untuk Long Haon. 9 bilah dalam satu milik Crocell yang kuat mendarat sekali di baju sirahnya. Namun, Golden Foundation Armor yang sekarang berwarna merah muda emas, berubah, kembali normal setelah hanya sedikit tenggelam sebentar, tanpa memicu efek rantai pengikat jiwa. Crocell menyipitkan matanya, menggerakkan lengan kirinya yang terkulai. Dia sengaja membiarkan serangan Long Haon mendarat demi memukulnya dan karena racun dalam dirinya. Saat darah mengalir, dia telah memulihkan beberapa perasaan di lengan kirinya. Serangan Haon ini tidak berhenti di situ. Saat mereka berdua berpisah, kaki kirinya mengetuk ke tanah, saat dia berubah menjadi kilatan petir keemasan keunguan, sekali lagi menyerbu Crocell. Di tangan kanannya, Area of the Goddess of Light meledak dengan kemegahan mempesona yang tak tertandingi, dan lapisan energi spiritual dataran tinggi berwarna oranye tembus menutupi pedang. Di langit, garis berkedip dilacak ke arah Crocell. Kilatan petir plus serangan Asura. Di tangan kirinya, Blue Rain tampaknya telah memudar, karena kilau hijau gelapnya menghilang secara bertahap. Tapi itu samar-samar tampak lebih mengancam. Di mata Crocell tampak sedikit kepanikan, karena telah ditentukan melalui teknik penglihatan jelas, langkah yang direncanakan Long Haon, karena akan sulit untuk ditolak. Setelah menyatu dengan Hao Yue, kekuatan Long Haon sudah cukup untuk berbenturan dengannya. Long Haon tidak bisa membiarkan waktu berlarut-larut, tapi Crocell juga tidak bisa memulihkan energi spiritualnya di sini. Jadi akan sulit untuk menebak siapa yang akan menang. Mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, Crocell tiba-tiba berubah menjadi ilusi. 8 gambar ilusi keluar dan menyebar darinya, masing-masing memiliki penampilan fisik yang persis sama. Sial! Dengan suara benturan yang keras, tubuh Crocell segera didorong menjauh oleh energi spiritual dataran tinggi yang diresapi Arya dari Dewi Cahaya. Tampaknya ingin menyatu dengan doppelganger semacam ini, tetapi tepat pada saat itu, kilau hijau gelap melintas. Crocell hanya punya waktu untuk memukul kilap hijau tua itu dengan ketukan pedang panjang di tangan kanannya, tapi hanya sedikit membengkokkan sudutnya. Mengayunkan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa memutar tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, melakukan yang terbaik untuk menghindari kerusakan. Asura Strike diluncurkan melalui Blue Rain, Hibiscus of Light. Chapter 567. Dewa Setan Tubuh Parasit Penglihatan Dalam, I. Pop. Darah biru tua jatuh dari bekas luka besar di sisi Crocell. Energi spiritual eksternal Dewa Iblis memang hebat, tetapi melawan serangan senjata tingkat epik, pertahanannya tidak cukup untuk menjaganya agar tidak terluka. Tapi meskipun Crocell mengalami beberapa kerusakan, dia masih lolos dengan mulus. 8 klon lainnya menahannya, dan karena masing-masing dari mereka serupa, tubuh asli menyatu dengan mereka sebelum mereka dengan cepat berpisah dan pergi dengan cepat. Long Haon menyipitkan matanya, mendengus jijik. Tiba-tiba menutup matanya, dia melakukan gerakan berayun dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya, saat cahaya merah terbang keluar darinya, berbentuk seperti semacam mata. Sementara itu, sosok emas muncul di punggung Long Haon, menghubungkan dengan dia. Sementara itu ia menembakkan sinar putih, dan sinar merah itu mengejar salah satu dari 9 dewa iblis penglihatan jelas sehingga menyaring satu dari sekian banyak. Kamu lupa bahwa ksatria memiliki kemampuan yang disebut kunci, dan yang disebut kompor sen spiritual. Suara resonansi Long Haon bergema melalui menara keabadian. Lampu merah itu dengan sangat cepat mendarat di tubuh Crocell. Dan kemudian, sinar putih itu berubah menjadi jembatan antara Long Haon dan dia. Menghentakkan kaki kanannya ke tanah, Long Haon meledak sekali lagi, kali ini bersinar dengan cahaya merah. Dia sudah merasakan bahwa waktu perpaduannya dengan Hao Yue berlalu sangat cepat, dan bahwa bentuk pamungkas ini tidak dapat dipertahankan untuk banyak serangan. Dia harus membunuh musuh dalam waktu singkat, jika tidak satu-satunya cara yang tersisa baginya adalah melarikan diri. Pengorbanan, kemampuan yang Long Haon tidak digunakan untuk waktu yang lama, akhirnya digunakan. Dengan sangat terkejut, dia menemukan bahwa kemampuan pengorbanan yang sama kali ini membawa amplifikasi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya.
Ini karena peningkatan energi spiritual eksternal dan internalnya. Dan dengan meningkatnya ketangguhan tubuhnya, lebih banyak kemampuan terpendamnya sebagai yang dipilih dewa keluar. Kemampuan pengorbanan juga membawa efek stimulasi yang hebat padanya. Area of the Goddess of Light dan Blue Rain, Hibiscus of Light, keduanya membiarkan proyeksi bilah meledak. Dataran tinggi spiritual yang kental membuat mereka terlihat tidak berbeda dari pedang asli, dan energi spiritual yang mengerikan membuat kedua pedang suci mengeluarkan suara mendengung ringan. Sebuah nyanyian naga resonansi bisa terdengar dari atas tubuh Long Haon ini. Dia tidak memperhatikan 8 klon lainnya dan memusatkan semua perhatiannya pada tubuh utama Dewa Iblis. Seekor naga cahaya keemasan bergegas keluar. Kedua pedang suci itu seperti dua mata naga yang bersinar menyilaukan. Kemampuan Retribution Knight, Ascending Dragon Strike. Saat Ascending Dragon Strike tampaknya akan mengenai Crocell, 9 klon memiliki ekspresi wajah yang berubah-ubah. Segera, efek dari Lock dan Scene Spiritual Stove yang digunakan oleh Long Haon bersama Ascending Dragon Strike tiba-tiba berubah arah, bertujuan untuk klon di sisi lateral. Bang! 9 dari mereka menjadi 1, Crocell terhuyung mundur. Meskipun 8 klon tidak berhasil teka-teki Long Haon, ia dengan cepat menggeser tubuh utamanya di saat terakhir, yang mengandung serangan Long Haon sampai batas tertentu. Meski begitu, dalam mode pengorbanan, Long Haon terlalu kuat. Superposisi dari berbagai dorongannya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Secara kebetulan, tangan kiri Crocell sudah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak saat itu. Meskipun terasa kaku dibandingkan dengan lengan kanan, satu lengan lagi selalu bagus untuk dimiliki dalam pertempuran seperti itu. Menghindar, berkedip. Pelanggaran Long Haon pecah seketika, saat pemahamannya dalam niat pedang secara bertahap semakin dalam, dia sudah mengasimilasi niat pedangnya ke dalam kemampuan teknisnya. Digunakan melalui 2 pedang suci pamungkasnya, kemampuan apapun memperoleh kekuatan yang sangat mengerikan. 2 Shining Solar Strikes mengikuti, 1 oranye, 1 biru kehijauan. 2 matahari miniatur yang bersemangat terlihat muncul di udara, seperti meteor yang mengejar bulan, akan mendarat di Crocell. Crocell mencengkeram sepasang pedang panjangnya dengan kekuatan penuh. Cahaya biru tua bercampur dengan energi spiritual elemen kegelapannya, mengambil bentuk semacam perisai tebal yang berfungsi sebagai perpanjangan dari pedangnya, bersinar dalam warna biru tua. Bang, bang. Saat 2 ledakan hebat terdengar, Crocell mundur, merasa seperti tersengat listrik. Pada masing-masing dari 2 bilah panjangnya, celah besar muncul di tengah. Niat pedang tak terbatas melonjak bersama dengan energi spiritualnya meninggalkan gerimis hijau tua dan oranye di tubuhnya. Crocell mengangkat kepalanya, dan menyemburkan seteguk darah biru tua di depan Long Haon. Di dalam darahnya bercampur sejumlah besar energi spiritual oranye dan hijau tua, menghasilkan suara embusan di udara. Dari semburan darah itu bisa dilihat kekuatan penghancur yang dimiliki oleh niat pedang Haon. Itu sudah menyerang tubuh Crocell. Long Haon tidak begitu baik untuk mengampuni musuh pada saat ini. Sosok emas keuangannya menempel di tanah saat dia seperti meluncur, mengejar Crocell dalam sekejap. Pedangnya diayunkan bersamaan untuk meluncurkan Demon Whipping Flash, menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke arah Crocell. Wajah Dewa Iblis sudah sangat pucat. Dengan teriakan marah, tubuhnya tiba-tiba berjongkok, dan kemudian, sinar hitam pekat keluar dari dahinya, menutupi tubuhnya seperti kubah. Di tengah rentetan suara yang memekakkan telinga, kubah itu berubah menjadi bencana. Tapi secara mistik, itu mempertahankan bentuk yang sama, kecuali bahwa itu sekarang compang-camping, dan Crocell tiba-tiba bergegas keluar dari dalam, menyapu pedang panjangnya dengan kekuatan penuh di Long Haon. Dalam kapasitas Crocell sebagai Demon God of Clear Vision, dia jelas bisa melihat bahwa kondisi luar biasa Long Haon tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, selama ini dia tetap bertahan, hanya mencoba untuk menyeretnya keluar. Long Haon pasti akan runtuh di beberapa titik. Tetapi dia dengan sangat cepat menemukan bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil. Sebuah pertahanan yang benar-benar pasif membiarkan Long Haon menampilkan kecakapan ofensifnya, yang sebenarnya tidak bisa dia tolak.
Oleh karena itu, setelah menggunakan teknik rahasia untuk melawan kilat penghapus setan Haon, Crocell segera melancarkan serangan balasan, menggunakan serangan sebagai pertahanan terbaiknya. Tapi seperti yang diharapkan Crocell untuk melakukan serangan balik, dia tidak mengharapkan langkah Long Haon selanjutnya. Awalnya akan terus menyerang, Long Haon tiba-tiba berlari mundur, berubah menjadi aliran cahaya. Bahkan saat digunakan untuk mundur, Lightning Flash mencapai kecepatan yang luar biasa. Dan begitu saja, serangan Crocell mendarat di udara. Dengan teriakan naga yang bergema, naga raksasa hijau tua bergegas keluar dari tangan kiri Long Haon. Masih di tengah serangannya, Crocell tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan itu, dan serangkaian serangan dari Long Haon terlalu menekannya. Dan, karena dikunci oleh Long Haon, dia bahkan tidak bisa menghindar. Dalam ledakan hebat, sepasang pisau panjang Crocell patah. Meskipun mereka tidak mencapai tingkat epik, mereka tidak jauh dari batas ini. Tapi serangkaian serangan Long Haon menghancurkan mereka, membuat Crocell kesakitan. Tapi senjata bagaimanapun juga adalah senjata. Bahkan jika patah, bilahnya masih memiliki setengah dari ukuran aslinya. Jadi Crocell tidak membuangnya, dan mentransfer energinya ke dalam untuk mencoba keluar dari kesulitan di depan matanya. Kekuatan dampak dari naga raksasa hijau tua ini menyebabkan Demon God of Clear Vision sekali lagi menyemburkan darah. Kali ini, yang membuatnya ngeri, naga raksasa itu melilit tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sejenak dengan kekuatan mengikat yang kuat. Dual Binding Dragon of Light and Rain, kemampuan yang melekat pada Blue Rain, Hibiscus of Light. Setelah menunggu dengan sabar untuk kesempatan ini, Long Haon akhirnya mendaratkan pukulan yang menentukan. Setelah serangkaian pukulan dan gangguan, Long Haon percaya bahwa Crocell tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan serangan terakhirnya. Kedua pedangnya terpisah ke sisinya, Long Haon menarik napas dalam-dalam. Potongan terakhir energi spiritualnya dalam mode pengorbanan langsung berkumpul dalam campuran warna hijau tua dan oranye, tiba-tiba menjadi cemerlang. Crosscut ledakan instan. Instant Blast Crosscut adalah kemampuan yang sangat biasa di antara para Retribution Knight yang dia pelajari. Tetapi ketika menggunakannya melalui dua pedang suci di tangannya, itu berubah menjadi sesuatu yang dalam, sesuatu yang ajaib, membiarkan kedua pedang itu cocok secara harmonis. Ini adalah pertama kalinya Long Haon memiliki efek seperti itu saat menggunakannya. Di masa lalu, dia telah mencoba menggunakan semua kemampuannya di samping pedang gandanya, tetapi faktanya, tingkat kultivasinya saat ini adalah minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkat harmonisasi sempurna antara Instant Blast Crosscut dan dua Divine Sword. Dua sinar cahaya yang menyilaukan berkilau pada saat yang sama, dipenuhi dengan pencampuran dataran tinggi spiritual yang kuat di udara. Sama seperti musik surgawi, itu bergema di udara. Arya Dewi Cahaya, dan hujan biru, Hibiscus of Light selaras sekali lagi, menyebarkan cahaya biru tua. Sama seperti sinar pertama cahaya pagi yang menyinari cakrawala, air dan cahaya menjadi satu, menyebarkan nafas kehidupan mereka. Pemogokan ini tampaknya mencari asal-usul misteri kehidupan. Cahaya biru yang tidak tergesa-gesa diintegrasikan sepenuhnya ke dalam Instant Blast Crosscut, menusuk ringan ke dada Demon God of Clear Vision. Seiring dengan peningkatan kekuatan dan keuntungan dalam pemahaman, serangan terakhir Long Haon menjadi jauh lebih maju dari semua yang sebelumnya. Crocell, yang dulu berjuang dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba berhenti. Tatapannya menjadi lamban, lalu Dual Binding Dragon of Light and Rain, atau lebih tepatnya sekarang disebut Binding Jade Dragon of Light and Rain, perlahan melepaskan ikatannya. Bang! Titik-titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tubuh Crocell. Cahaya fajar muncul, menerangi kegelapan dalam sekejap, dan menyebarkan serta menyayat seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, kekuatan Long Haon yang benar-benar habis jatuh ke tanah benar-benar hancur. Hao Yue juga keluar darinya, segera kembali ke dunianya sendiri. Yating juga memasuki tubuh Long Haon. Keadaan pamungkasnya telah dipertahankan begitu lama, dengan Yating memberikan dorongan selama ini. Sepasang pedang surgawi di tangan Long Haon telah kehilangan semua kilaunya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya sendiri.
Tapi Long Haon tidak terlihat lebih santai karena melihat tubuh Crocell meledak. Sebaliknya, ekspresinya menjadi sangat terkejut. Kamu tidak mengharapkan itu, kan, manusia? Suara Crocell terdengar penuh ejekan. Dari tubuhnya yang compang-camping keluar tubuh yang tingginya hanya setengah meter. Benar, karena aura Crocell belum hilang, Long Haon tidak menurunkan kewaspadaannya. Situasi saat ini benar-benar di luar dugaannya. Crocell jelas mati, tapi kenapa versi mini dia muncul? Chapter 568. Dewa Setan Tubuh Parasit Deep Vision, 2. Tingginya hanya setengah meter, sosok itu juga memiliki 6 sayap di punggungnya. Kepalanya sangat besar, hampir tampak seperti setengah dari seluruh tubuhnya, dan bagian atas kepalanya ditutupi rambut kuning yang jarang. Matanya putih pucat, dan anggota tubuhnya sangat kecil. Adapun tubuh, itu sangat kontras dengan kepala besar. Gigi kuningnya mengeluarkan bau busuk, dan kabut hitam redup tak henti-hentinya naik di sekujur tubuhnya. Di tubuhnya setidaknya ada selusin bekas luka yang dalam di mana tulang-tulangnya terlihat. Kepala besar itu bahkan miring ke sudut yang buruk, membuat terlihat saraf seperti larva yang menggeliat di dalamnya. Itu adalah pemandangan yang sangat memuakkan, terutama suaranya yang berubah menjadi sangat serak. Rasanya seperti mendengarkan burung gagak. Kamu, Long Haon menatap kosong pada makhluk tak dikenal ini, terdiam sejenak. Makhluk kecil jahat itu tertawa, aku adalah Demon God of Clear Vision. Atau lebih tepatnya, ini adalah tubuh asliku. Di antara 72 dewa iblis, kekuatanku tidak banyak, tapi kemampuan bertahanku jelas termasuk yang terbaik. Apa yang Anda bunuh hanyalah tubuh parasit saya. Omong-omong, memelihara tubuh parasit yang satu ini sangat sulit. Saya perlu menemukan tubuh manusia yang sempurna agar sesuai dengan kepuasan saya. Setelah itu, saya menggunakan beberapa tahun untuk benar-benar menempatinya. Selain itu, saya telah mengeluarkan upaya besar untuk mentransfer lebih dari 90% kekuatan saya ke tubuh parasit. Namun, waktu kesulitan itu benar-benar berharga. Setidaknya saya mendapatkan tubuh yang sempurna dan kehidupan kedua. Kemampuanmu sebelumnya benar-benar menakutkan, mungkin bisa dibandingkan dengan 36 dewa iblis teratas. Sayangnya, dari suaramu, kamu seharusnya cukup muda. Saya harap Anda memiliki penampilan yang cukup tampan. Karena kamu baru saja menggunakan kemampuan sakrifice, pasti kamu akan kesulitan untuk mengangkat satu jari saja. Cepat lepas topeng itu agar aku bisa melihatnya. Jika saya puas, meskipun jiwa Anda akan terhapus, setidaknya tubuh Anda akan menjadi satu dengan saya. Itu akan menjadi kehormatan terbesarmu. Mencapai titik ini, Crocell hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi tawanya sangat muram dan tanpa ampun. Dia membenci Long Haon pahit, membesarkan tubuh parasit sangat sulit, namun yang satu itu dihancurkan. Untuk memulihkan kekuatan aslinya, dia membutuhkan setidaknya 5 tahun. Dan meski begitu, kekuatannya akan sangat menurun, memulihkannya akan membutuhkan total 10 tahun. Jadi sekarang Crocell memiliki keuntungan penuh, dia tidak terburu-buru sedikit pun untuk membunuh Long Haon, tetapi ingin menyiksanya. Dia tidak akan meninggalkan masalah itu. Long Haon tampak sangat takut, dan sedikit gemetar. Melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light, dia mengangkat tangannya perlahan, melepas topengnya. Pada saat itu, dia memang merasa berat untuk mengangkat tangannya. Fusinya dengan kemampuan Haoyue dan pengorbanan keduanya sangat menguras kekuatannya, dan dia sudah berada di ujung garis. Yating dan Haoyue tampaknya telah memasuki tidur nyenyak dalam kondisi lemah, dan 4 penjaga suci tidak berani muncul di depan Crocell. Sekarang, dia tampaknya telah mencapai jalan buntu. Melepas topeng itu cukup sulit, dan itu mengungkapkan wajah Long Haon yang pucat, tapi sangat tampan. Scion of Light adalah judul yang sangat cocok. Awalnya, wajah tubuh parasit Demon God of Clear Vision sudah tampan, tetapi berbeda usia dibandingkan dengan Long Haon. Baik itu dalam hal penampilan atau sikap, itu adalah celah yang menghancurkan bumi. Melihat wajah tampan Long Haon, Crocell tercengang. Kemarahannya sebelumnya segera berubah menjadi ekstasi.
Dengan kekuatan clear vision-nya, dia secara alami bisa melihat bahwa tubuh Long Haon memiliki kualitas 100 kali lipat lebih tinggi dari tubuh parasit sebelumnya. Sikap dan tubuhnya sangat sempurna. Jika saya dapat menganggapnya sebagai tubuh parasit saya sendiri, maka mungkin perlu upaya selama 5 tahun yang sepadan. Saat Crocell hampir menari dan memberi isyarat kegirangan dalam kegembiraan, baut oranye berkilau ditembakkan ke arahnya tanpa peringatan. Cahaya jingga itu mencapai keagungan sedemikian rupa sehingga tampak dekat dengan pelangi di langit, langsung mengalir melalui kepala Crocell. Ekspresi kegembiraannya tiba-tiba berubah tak bernyawa. Setelah bergoyang beberapa langkah ke belakang, dia jatuh ke tanah. Apa yang menusuk kepalanya adalah Arya dari Dewi Cahaya. Cahaya elegan yang keluar dari pedang suci ini adalah kilau oranye yang mengesankan dari tingkat epik. Tubuh Long Haon langsung jatuh ke tanah, lumpuh dan terengah-engah dengan mulut terbuka lebar. Bagian depan armor Golden Foundation sudah penuh dengan keringat, dan pada saat itu, dia lemah sampai tidak bisa mengangkat satu jari pun. Tapi matanya masih terpaku pada tubuh Crocell, sampai sebuah mahkota biru tua keluar dari dalam tubuhnya. Pada saat itu terbang dengan panik ke samping, Long Haon akhirnya mengendurkan napasnya. Munculnya mahkota Dewa Iblis berarti Dewa Iblis penglihatan jelas Crocell akhirnya mati. Kecakapanmu benar-benar melampaui harapanku. Benar-benar layak disebut sebagai salah satu dari 72 Dewa Iblis. Long Haon berkata sambil menghela nafas. Dia tidak bisa bergerak, tetapi masih bisa berbicara. Pertempuran sebelumnya ini menyebabkan dia mengalami gejolak emosi yang intens. Meskipun ia tidak mengalami luka berat, tingkat bahaya bahkan melebihi waktu kebangkitan cair sebagai dewa pilihan. Pada saat itu, Haon setidaknya bisa mengontrol waktu keberangkatan mereka melalui melodi abadi. Tapi saat ini, dia benar-benar berada di ujung garis. Crocell benar-benar terlalu kejam. Tubuhnya sebenarnya adalah bangkai parasit, dengan tubuh yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Pada waktu yang penting, ia mampu melarikan diri dari dalam, yang merupakan sesuatu yang Long Haon benar-benar tidak diharapkan. Tidak seorang pun, bahkan para dewa iblis lainnya tidak tahu tentang kemampuan Crocell ini. Ketika Long Haon melihat Crocell masih hidup, dia benar-benar menjadi sangat putus asa. Dia bisa merasakan kekuatannya saat itu, kematian tubuh parasit itu sangat melemahkannya dan tubuh utamanya juga mengalami kerusakan. Dalam hal energi spiritual, Crocell mencapai paling banyak langkah ke-7 kultivasi. Setelah kehilangan 90% dari kekuatannya, dia sangat lemah. Secara khusus, tubuhnya telah merosot sangat serius karena parasitisasi tubuh orang lain, energi spiritual eksternalnya telah mendekati nol. Tapi Crocell seperti itu sudah lebih dari cukup untuk melawan Long Haon dalam keadaan lemah sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat penting hidup atau mati, Long Haon menenangkan dirinya ke tingkat terbesar. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, yang akan menjadi kesempatan terakhirnya yang sebenarnya. Crocell santai karena kondisi tubuh Long Haon telah benar-benar mengendur. Dengan kemampuannya sebagai Demon God of Clear Vision, dia benar-benar bisa melihat kelemahan Long Haon, itulah sebabnya dia tidak berjaga-jaga sedikit pun. Long Haon melepas topengnya untuk menciptakan peluang terbaik bagi dirinya sendiri. Meskipun Crocell pada saat itu dalam kondisi yang sangat lemah, jika serangan terakhirnya dilawan, dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Energi spiritualnya yang terkuras dan habis sudah meninggalkannya tanpa jalan keluar melawan musuh. Dia bahkan tidak berani berteleportasi. Dalam keadaan lemah seperti itu, jika Eternal Melody melakukan teleportasi, itu mungkin menyebabkan ruang waktu mencabik-cabik tubuhnya. Memang, seperti yang diharapkan Long Haon, Crocell membutuhkan tubuh baru setelah kehilangan tubuh parasit sebelumnya. Pada saat dia melihat penampilan Long Haon, gelombang kegembiraannya membuat kewaspadaannya menjadi yang terendah. Ini hanya saat Long Haon meluncurkan serangannya. Holy Floraison, kemampuan penguatan yang kuat dari Retribution Knight. Melalui kekuatan mentalnya, Long Haon memisahkan Holy Floraison menjadi dua, satu bagian untuk membangkitkan Arya dari Dewi Cahaya, dan yang lainnya sebagai kekuatan pendorongnya. Begitulah cara dia menembus kepala Crocell, menghabisinya dalam satu pukulan. Dari mana Holy Floraison berasal?
Pada saat ini, Long Haon sangat berterima kasih untuk Sheng Yu. Kemampuan ini memang tersimpan berkat kemampuan Rise Flowers into Trees yang diturunkan melalui keluarga Sheng Yu di Assassin Temple. Long Haon telah menyimpannya untuk waktu yang lama, untuk kemungkinan waktu yang dibutuhkan. Rise Flowers into Trees juga memiliki batasan karena kemampuan yang terlalu kuat tidak dapat disimpan, jika tidak maka akan berisiko melukai tubuhnya. Holy Floraison adalah kemampuan paling berguna yang bisa dipilih Long Haon. Itu datang dengan biaya energi spiritual yang besar, dan berfungsi untuk pergerakan dan penguatan kekuatan, mungkin bisa membuat musuh lengah. Jadi, Rise Flowers into Trees adalah kemampuan yang dia simpan di dalam tubuhnya di waktu normal. Dia tidak menyangka hari ini adalah hari di mana kemampuan yang tersimpan berkat Rise Flowers into Trees akan menyelamatkan hidupnya. Truf utama Crocel datang sangat cepat, tapi fakta dia tidak memilih untuk langsung membunuh Long Haon adalah kesalahan besar. Kemenangan ini sangat beruntung, plot terakhir Crocel berada di ambang kesuksesan. Mengingat tentang langkah sebelumnya, Long Haon masih penuh ketakutan berlama-lama. 72 Dewa Iblis memang bukan lawan yang mudah. Itu hanya peringkat 49, bagaimana dengan peringkat yang lebih tinggi? Sejauh mana kemampuan mereka? Long Haon masih ingat sangat dalam tentang perasaan tidak berdaya yang dia miliki di depan Demon God of Death Saminaga. Jika bukan karena pertemuan Malang Saminaga dengan Menara Keabadian, dia bisa saja sudah mati. Merenungkan tentang pengalaman menyakitkan itu, Long Haon perlahan menutup matanya. Overdraft tubuhnya membutuhkan waktu untuk pemulihan, dan hal yang sama berlaku untuk energi spiritual dalam tubuhnya. Crocel yang sudah meninggal, dia punya banyak waktu untuk pulih. Adapun mahkota Dewa Iblis itu, seberapa jauh ia bisa berlari adalah sebuah keajaiban. Tempat ini menjadi menara keabadian, tidak ada makhluk hidup yang bisa melarikan diri dari keinginannya sendiri tanpa kemampuan teleportasi Long Haon. Kecuali jika mahkota Dewa Iblis itu bisa mencapai tingkat alat surgawi, itu tidak memiliki peluang sedikit pun. Oleh karena itu, Long Haon tidak khawatir sedikit pun. Biarkan saja menabrak dinding cepat atau lambat setelah melarikan diri dengan sangat terburu-buru. Beristirahat selama setengah jam penuh, Long Haon akhirnya memiliki energi untuk berdiri. Mengambil beberapa pil pemulihan kekuatan fisik yang dibuat oleh Long Haon, dia sekali lagi kembali ke keadaan kultivasi untuk memulihkan energi spiritualnya. Chapter 569. Dewa Setan Tubuh Parasit Penglihatan dalam 3. Seseorang harus mengakui bahwa Golden Foundation Armor dapat berdiri di tingkat epik tanpa keraguan. Selama periode istirahat ini, armor Yayasan Emas Long Haon mengubah sejumlah besar esensi cahaya menjadi energi spiritual. Pada saat ini, dia baru saja mulai berkultivasi, dan segera dapat mentransfer sejumlah besar energi spiritual untuk melengkapi tubuhnya sendiri. Tidak lama kemudian, lebih dari 30.000 energi spiritual kembali ke tubuhnya. Hanya saja karena kondisinya yang lemah, dia masih membutuhkan waktu istirahat. Dengan lompatan, Long Haon meregangkan tubuhnya dengan kekuatan. Meskipun kondisi kelemahannya tidak nyaman, kegembiraannya dari membantai Dewa Iblis membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Demon God of Clear Visions Demon God Crown masih berkeliaran di lantai pertama Tower of Eternity, tetapi semua esensi kegelapan mengering, sampai-sampai tidak ada setitik noda darah pun yang tersisa di sekitar tubuhnya. Menara Keabadian bahkan mendistribusikan sejumlah besar esensi cahaya ke arah Long Haon untuk diserap. Omong-omong, itu juga pemenang. Jiwa Dewa Iblis adalah hadiah besar untuk menara. Tidak terburu-buru untuk mengambil mahkota Dewa Iblis itu, Long Haon menutup matanya, dan terhubung melalui kontrak darahnya ke Hao Yue. Yang terakhir sudah diambang berkembang. Jika dia bisa mendapatkan energi dari mahkota Dewa Iblis, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk proses evolusinya. Dalam kilatan ungu, Hao Yue muncul kembali di dalam menara keabadian. Karena fusi sebelumnya dia dengan Long Haon, dia memiliki ekspresi yang sangat lelah. Hao Yue, kamu bisa menyerapnya. Long Haon menunjuk ke mahkota Dewa Iblis di langit. 5 kepala besar Hao Yue segera dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Little Light mengangkat kepalanya, dan menyemburkan cahaya ungu tipis ke arah mahkota Dewa Iblis.
Segera, mahkota yang mengamuk itu menjadi tenang, dan diserap di depan cahaya kecil dalam sekejap mata. Little Light membuka mulutnya lebar-lebar, menelannya di dalam. Sementara itu, Hao Yue menyebarkan pemikiran ini ke Long Haon, "Tuan, saya tidak dapat menyerapnya untuk saat ini. Setelah saya pulih ke kondisi optimal saya akan membutuhkan bantuan Anda." Secara alami, dia mengerti arti di balik kata-katanya. Setelah membuat terobosan, Hao Yue membutuhkan perlindungannya. Setelah mempelajari pelajaran dari pengalaman sebelumnya, Hao Yue menahan diri di ambang evolusi, mencoba mengurangi waktu evolusi semaksimal mungkin. Tapi itu masih berbahaya sampai batas tertentu, itulah sebabnya memiliki perlindungan Long Haon secara alami adalah yang terbaik. Oke. Ketika kekuatan saya diisi ulang, saya akan segera membantu Anda menyelesaikan evolusi Anda. 5 kepala Hao Yue digosokkan ke Long Haon dengan lembut. Tepat pada saat itu, mata emas Little Light langsung terlihat takjub. Kepalanya yang besar berkumpul menuju Long Haon membuka mulut mereka dan menjulurkan lidah merah muda ke depan. Long Haon berpikir Hao Yue ingin menjilatnya dan segera turun sambil tertawa. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah menjadi terkejut, melihat permata berkilauan dan tembus pandang di mulut Little Light. Di dalamnya, gelombang biru gelap samar berkelap-kelip. Ini. Long Haon menatap Hao Yue dengan bingung. Little Light tidak segera menjawab, menggumamkan beberapa mantra. Jejak cahaya mendarat di tubuh Long Haon, dan dalam sekejap cahaya, Yating yang lelah ditarik keluar dari tubuh Long Haon oleh jejak cahaya. Hao Yue memiliki kemampuan seperti itu? Long Haon terkejut. Melihat Hao Yue, Yating masih memiliki beberapa ketakutan, tapi dia dengan sangat cepat berseru saat melihat permata itu di lidah Hao Yue. "Apakah kamu memberikan ini padaku?" "Terima kasih Hao Yue." Yating mengambil batu halus di tangannya tanpa syarat, dengan penuh semangat bergerak mendekati kepala besar Little Light, dan memberikan ciuman ke dahinya. Karena atribut cahayanya, Yating adalah yang paling dekat dengan cahaya kecil di antara kelima kepala Hao Yue. "Yating, benda apa itu?" Long Haon bertanya dengan heran. Yating menjawab, "Seharusnya orang jahat itu sebelumnya. Aku benar-benar gatal untuk mengasimilasinya. Guru, saya bisa." Tampaknya mampu membangkitkan evolusi kompor sen spiritual. Long Haon sangat gembira, "Kalau begitu kamu harus mengasimilasinya sesegera mungkin." Jadi Crocel benar-benar meninggalkan hal yang bagus. Long Haon memiliki ketakutan besar yang tersisa untuk kemampuan itu tarikan surgawi Clear Vision. Jika kompor sen spiritual bisa mendapatkan kemampuan serupa, tanpa diragukan lagi akan sangat meningkatkan operasi masa depan kelompoknya di wilayah iblis. Yating tertawa gembira, "Terima kasih Tuan." Setelah itu, dia segera berubah menjadi cahaya yang berkedip-kedip, menghilang kembali ke dalam tubuh Haon. Hao Yue mengangguk ke Long Haon, berubah menjadi cahaya keunguan yang bergegas ke dunianya sendiri untuk beristirahat. Di ambang terobosan baru, dia perlu mengangkat tubuhnya ke kondisi optimal. Long Haon sekali lagi memanggil 4 penjaga suci, menyuruh mereka merapikan tubuh Crocel, lalu ke-11 membekukan mayat itu. Karena takut akan kekhawatiran rekan-rekannya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Membawa mayat Crocel, Eternal Melody berkedip dengan cahaya keemasan. Benteng Tenggara. Pada saat ini, suasana di salah satu dari 6 benteng besar ini tampak agak aneh. Pasukan iblis sudah mundur, hanya meninggalkan di luar benteng sejumlah besar mayat, banyak adalah manusia, tetapi kebanyakan mereka berasal dari iblis. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, benteng Tenggara pada saat itu harus menyapu medan perang. Tapi hari ini tidak sama, langit sudah gelap, tetapi benteng itu terang benderang. Mereka memiliki pasukan yang cukup siap untuk itu, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyapu medan perang. Keadaan iblis di kejauhan juga cukup rumit. Pasukan mereka sudah ditarik, tetapi 8 pilar Dewa Iblis tidak berpindah lokasi. Masih berkelap-kelip dengan cemerlang, kelompok 7 Dewa Iblis di bawah pimpinan Paimon menempel di dekat pilar mereka sendiri, memandangi benteng Tenggara dari jauh. Kedua pihak berdiri berlawanan dari jauh, tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur. Adegan ini diikuti karena hilangnya bersama Long Haon dan Demon God of Clear Vision Crocel.
Pada saat itu, ketika Crocell telah mengaktifkan tarikan surgawi Clear Vision pada Long Haon, kepala kuil prajurit Qiu Yonghao menyadari situasi buruk dan segera meluncurkan serangan kekuatan penuh dari pusat kekuatan kuil pada iblis. Qiu Yonghao sudah menebak identitas Long Haon, dan mau tidak mau menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam hal tarikan surgawi Clear Vision berhasil, Long Haon akan segera dikelilingi oleh 8 dewa iblis, yang hampir merupakan rute kematian tertentu. Tetapi ketika dia memimpin pusat kekuatan kuil prajurit untuk bertemu langsung dengan 7 dewa iblis, dia terkejut menemukan bahwa Crocell telah menghilang dari barisan mereka. Membuat asosiasi dengan cahaya dari tarikan surgawi Clear Vision yang sebelumnya terlihat, Qiu Yonghao langsung bingung, karena Paimon juga terlihat bingung. Oleh karena itu, seolah-olah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, iblis menarik pasukan mereka, dan Qiu Yonghao memimpin pusat kekuatan kuil prajurit kembali ke benteng, segera menanyakan kelompok Wang Yuanyuan. Mereka jelas tidak akan memberitahunya tentang menara keabadian, hanya mengungkapkan bahwa Long Haon memiliki peralatan teleportasi yang kuat, yang anehnya beresonansi dengan tarikan surgawi Clear Vision, melahirkan adegan tak terduga itu. Detailnya dihilangkan. Karena hubungan melalui rantai pengikat jiwa, Wang Yuanyuan dan yang lainnya merasakan bahwa Long Haon masih aman saat ini. Tapi dia sangat mungkin melawan Demon God of Clear Vision Crocell. Itu adalah dewa iblis peringkat 49, jadi mereka semua sangat tidak sabar. Untungnya pembagian vitalitas tidak terus berlanjut, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Pergantian peristiwa yang tidak terduga tidak dapat ditentukan. Setelah Qiu Yonghao merenung dengan hati-hati, dia secara alami tidak akan mundur seperti itu. Han Yu hanya menyebut kepala ksatria Sin Knight sementara Yayasan Emas, dan tidak menyebut nama Long Haon, tetapi Qiu Yonghao yang efisien menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dewa iblis itu sama. Crocell telah menghilang bersama ksatria musuh, dan karena benteng Tenggara tidak diselimuti kegelapan, mereka bisa menonton lebih jelas daripada manusia. Juga, mereka hanya bisa menunggu tanpa informasi tentang situasinya. Waktu berlalu menit demi menit. Paimon sesekali menoleh ke arah pilar Dewa Iblis Paimon, hanya untuk melihatnya berkedip tanpa jeda, dalam stimulasi total. Ini berarti Crocell sedang bertarung, dan di tempat di mana kekuatan pilar Dewa Iblis tidak bisa dipinjam. Selama pilar Dewa Iblis masih menyala, Crocell pasti masih hidup. Angel Demon God Paimon dan Demon God of Clear Vision Crocell memiliki hubungan yang sangat baik. Dan khususnya, dialah yang menginstruksikannya untuk menggunakan tarikan surgawi Clear Vision. Sangat cemas, dia tahu bahwa kekuatan bertarung Crocell tidak banyak, tapi dia sangat menghargai kemampuan spesialnya. Dengan bantuan teknik penglihatan jelas Crocell, mereka dapat diselamatkan dari banyak upaya baik itu mengenai penyebaran pasukan mereka atau menemukan serangan mendadak musuh. Saat kedua belah pihak menjadi semakin cemas karena mereka terus menunggu konfirmasi bahwa pihak mereka sendiri baik-baik saja, sebuah perubahan terjadi. Kilatan pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis penglihatan jelas Crocell tiba-tiba dipercepat, dengan frekuensi yang sangat keras yang menarik perhatian kedua belah pihak. Qiu Yonghao membuka matanya lebar-lebar. Apa yang paling dia takuti adalah melihat Crocell kembali dengan selamat, Long Haon telah tewas dalam pertempuran. Atau mungkin Crocell akan muncul bersama Long Haon di sisi iblis. Jadi dia sudah mengirimkan ke pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit agar bersiap kapan saja untuk terburu-buru lagi. Paimon juga tercengang. Pikirannya sangat berlawanan dengan Qiu Yonghao. Fluktuasi parah dari pilar Dewa Iblis membuktikan bahwa Crocell mengalami pertempuran yang sulit. Tetapi karena itu terjadi di ruang lain, dia tidak punya cara untuk membantu. Atmosfer iblis dan manusia menjadi sangat tegang, dan tepat pada saat itu, pilar Dewa Iblis dari Demon God of Clear Vision Crocell tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan penuh, cahaya mencolok yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari benteng Tenggara. 7 pilar Dewa Iblis lainnya segera bersembunyi di balik kecemerlangan mereka sendiri. Itu. Tepat ketika Qiu Yonghao bersiap untuk pergi kapan saja, pilar Dewa Iblis yang tiba-tiba berkedip itu langsung punah dan tanpa peringatan. Semua cahaya menghilang darinya, tampaknya telah menjadi prasasti yang benar-benar biasa.
Chapter 570. Pertempuran Hao Yue untuk evolusi, I. Melihat pilar Demon God of Clear Vision kehilangan semua cahayanya, momentum kedua belah pihak berubah drastis, dan pembangkit tenaga listrik mereka semua tak bernyawa. Setelah beberapa saat terlihat membosankan, malaikat iblis dewa segera menemukan itu tak terbayangkan. Dia benar-benar tidak percaya ksatria Yayasan Emas telah benar-benar membunuh Crocell, bahkan jika dia kehilangan banyak kekuatan karena menggunakan tarikan surgawi Clear Vision. Dia memiliki cadangannya sendiri dan seharusnya berakhir tanpa menderita banyak kerusakan. Ksatria Yayasan Emas biasanya hanya di langkah ke-8, jadi bagaimana jika itu satu di langkah ke-9? Kekuatan Crocell sangat jelas terlihat di matanya. Mengandalkan kemampuan Clear Vision, hampir tidak mungkin baginya untuk dikalahkan oleh lawan dari budidaya yang sama, kecuali jika musuh memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Long Haon pasti seorang ksatria dari langkah ke-8. Di sisi lain, Qiu Yonghao juga terlihat tidak percaya, tetapi perbedaan dari Paison adalah ketidakpercayanya sebagian besar dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan iblis, dia jelas tahu arti dari cahaya pilar Dewa Iblis yang akan punah. Itu berarti kematian Dewa Iblis yang terikat dalam pertempuran. Ini hanyalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Untuk sesaat, Qiu Yonghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras, Dewa Iblis dengan penglihatan jelas Crocell telah mati dalam pertempuran. Setelah menerima pemberitahuan ini, seluruh benteng Tenggara segera berubah menjadi lautan kesenangan. Suara sorakan naik dan turun berturut-turut, dan meskipun para pejuang sangat lelah, semangat mereka dibangunkan oleh berita itu. Dan untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya rekan Long Haon yang tidak bisa tersenyum pada situasi ini. Dewa Iblis penglihatan jelas Crocell pasti dibunuh oleh Haon, tapi Haon belum diangkut kembali. Jika bukan karena fakta bahwa hubungan dengannya melalui rantai pengikat jiwa masih ada, dan bahwa dia tidak menunjukkan lebih banyak bekas luka, mereka akan lebih cemas. Sekarang mereka hanya bisa terus menunggu. Setelah waktu yang singkat dari ketidakpercayaan total, Paimon secara bertahap menjadi tenang. Orang bisa membayangkan dengan baik apa pukulan kepunahan pilar Dewa Iblis bagi iblis. Pada saat ini, bahkan untuk melakukan pembalasan, ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Dia hanya bisa memberikan perintah mundur. Baru pada saat itulah Qiu Yonghao memberi perintah untuk menyapu medan perang, karena pertempuran untuk sementara telah berakhir. Tetapi permusuhan antara iblis dan manusia semakin dalam. Qiu Yonghao bergegas terbang ke sisi Wang Yuanyuan, bertanya dengan suara rendah, dia belum kembali? Wang Yuanyuan mengangguk, melihat situasinya, kepala ksatria suci sementara seharusnya baik-baik saja. Hanya saja, dia bisa kembali kapan saja mulai sekarang, jadi kita harus menunggu di sini untuk kepulangannya. Waktu penantian mereka berlangsung selama 1 jam penuh. Kemudian daerah di mana Long Haon menghilang dalam cahaya berkedip menyala, dan dia muncul sambil membawa mayat Crocell. Baru saat itulah sisa dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 benar-benar bersorak. Dengan nyaman menyerahkan mayat Crocell kepada Lin Xin, dia dengan hormat menyapa Qiu Yonghao, kepala ksatria suci sementara, ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Qiu Yonghao tertawa, sebagai salah satu dari kami, mengapa kamu berdiri di upacara seperti itu? Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengenali Anda karena topeng emas ini? Saya benar-benar tidak berharap Anda tumbuh begitu cepat. Aku benar-benar menyesal karena tidak memaksamu menahanmu di sini saat itu. Jika dia tidak bisa mengenali identitas Saint Nighthead ini setelah mendengar suara Long Haon, dia akan hidup lebih dari 100 tahun untuk apa-apa. Long Haon menjawab dengan sedikit canggung, kepala kuil, Anda terlalu memperhatikan saya. Qiu Yonghao melihat mayat beku di tangan Lin Xin. Apakah kamu benar-benar membunuh Dewa Iblis penglihatan jelas sendirian? Long Haon menunjukkan senyum pahit, itu tidak bisa dianggap duel. Hanya saja, itulah salah satu rahasia junior ini. Qiu Yonghao menjawab, oke, mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Beristirahatlah dengan baik di kuil prajurit kami untuk saat ini, dan kemudian saya akan mengadakan resepsi penyambutan untuk kalian.
untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bantuan asli Long Haon dari kuil prajurit, dan bagaimana Kyu Yong Hao menganggapnya penting, kontribusi besar yang dia buat pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai kepala ksatria suci sementara membuat Kyu Yong Hao menerimanya secara pribadi. Dibandingkan dengan kuil penyihir, kuil prajurit menyambut kelompok Long Haon dengan lebih hangat, mengatur tempat tinggal berperabotan bagus untuk mereka. Kyu Yong Hao bahkan secara pribadi memimpin petinggi dari kuil prajurit untuk mengadakan makan malam penyambutan sehari setelah istirahat Long Haon. Dalam praktiknya, misi yang disebutkan dalam surat dari Long Tianying yang diserahkan dari Long Haon ke Kyu Yong Hao sudah selesai. Membunuh Dewa Iblis dari langkah ke-9 seperti Crocell memberinya 1 juta poin kontribusi. Dan Kyu Yong Hao tidak pelit, karena kematian Crocell dianggap sangat penting oleh kuil prajurit, dia secara khusus menghadiahinya dengan 500.000 poin kontribusi. Pada saat ini, bahkan Long Haon telah kehilangan hitungan poin kontribusi yang tersimpan di dalam ubinnya. Tapi dia bisa yakin bahwa ini adalah angka astronomis. Sudah 3 Dewa Iblis mati satu demi satu dari tangannya, dan kematian Blazing Lion Demon Andromalius terkait erat dengannya. Ini bisa disebut masalah keberuntungan, tetapi juga masalah kekuatan. Kematian salah satu dari 72 Dewa Iblis dalam pertempuran dan tanpa pengambilan mahkota Dewa Iblisnya akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperoleh kembali selama 10 tahun. Ini benar-benar pukulan langsung bagi Iblis. Setelah membunuh Demon God of Clear Vision, Long Haon bertanya pada dirinya sendiri apakah kontribusi yang dia berikan untuk Benteng Tenggara sudah cukup, dan menyimpulkan bahwa mereka dapat segera pergi dari Benteng Tenggara untuk terus mengumpulkan yang lain. Tapi Long Haon tidak terburu-buru sama sekali, karena dia memiliki masalah penting lain untuk ditangani sebelum itu, dan masalah ini akan membutuhkan memfokuskan waktunya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Mungkin karena kematian Crocell menimbulkan kerusakan tinggi pada iblis, tetapi mereka tampaknya telah berhenti dan tidak terus melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari ini, Long Haon mengalami teror dari kemampuan teknis yang disebut pengorbanan. Kemampuan ini memberinya kekuatan untuk mengalahkan Crocell, tetapi juga, dia sangat lemah dan membutuhkan waktu 7 hari untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pengalaman dalam melawan Dewa Iblis menjadi sangat penting. Long Haon dengan cermat menceritakan seluruh proses kepada timnya, termasuk Zhang Fangfang dalam kelompok. Wang Yuanyuan memberitahunya tentang berapa banyak pengorbanan Zhang Fangfang untuknya. Kapten ini telah kehilangan pasukan perburuan iblisnya bisa dikatakan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari kelompok Long Haon. Keadaan Zhang Fangfang tidak sama dengan Li Xin karena dia sekarang sendirian di dunia ini. Menjadi seorang ksatria, dia bisa menyebut dirinya riang. Jadi setelah berdiskusi, Long Haon memutuskan untuk sementara membiarkannya masuk ke pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Meskipun melebihi batasan pasukan perburuan iblis, ini adalah pilihan yang dibuat sendiri oleh Zhang Fangfang. Long Haon hanya harus tidak melapor ke menara misi pasukan perburuan iblis tentang aspek khusus dari tim mereka. Dia juga tidak khawatir di sisi kuil ksatria, karena dia sekarang adalah kepala ksatria suci sementara yang dapat memindahkan ksatria kuil untuk mengikutinya tanpa perlu melapor kepada siapapun. Apakah semua orang siap? Long Haon melihat yang lain berdiri di sampingnya. Pada saat ini semua orang sepenuhnya mengenakan pakaian bela diri. Setelah melewati seminggu istirahat, Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang sudah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan roh pembunuhnya yang dingin menghilang. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, kultivasi, tekad, dan tubuhnya telah matang. Zhang Fangfang agak tertutup. Wataknya yang tenang adalah sesuatu yang Long Haon sendiri simpulkan bahwa dia tidak memilikinya. Bagaimanapun, karena perbedaan usia, Zhang Fangfang memiliki fondasi yang lebih kokoh. Menanggapi pertanyaan Long Haon, semua orang mengangguk. Pada saat ini, mereka membentuk lingkaran di sekitar Long Haon, siap untuk dilemparkan ke dalam pertempuran kapan saja. Long Haon menyatakan, Hao Yui akan menjalani evolusi lain, sangat mungkin melahirkan kepala ke-6. Meskipun evolusi sebelumnya berjalan sangat lancar, kami masih tidak bisa menurunkan kewaspadaan kami. Ayo mulai.
Mengkonfirmasi penerimaan orang lain, mata Long Haon berkedip dalam cahaya keemasan, mengaktifkan melodi abadi, dan memimpin semua orang di dalam menara keabadian. Kemudian dia memindahkan dirinya melalui perjanjian darahnya dengan Hao Yue. Hari itu ketika dia melawan Demon God of Clear Vision Crocel, Long Haon menemukan bahwa Hao Yue sudah diambang evolusi. Dengan kemajuan yang dia buat berkat mahkota Dewa Iblis Crocel, dia pasti tidak akan kesulitan berevolusi. Tapi pada saat itu, dia bisa merasakan dari perasaan Hao Yue bahwa evolusi kali ini tidak akan semulus saat kepala kelimanya keluar. Itu sebabnya Long Haon sementara berhenti di jalur Gunung Tenggara, sehingga kekuatannya pulih total. Perhatian pertama adalah membantu Hao Yue menyelesaikan evolusinya sebelum merencanakan langkah mereka selanjutnya. Tanpa perlu penjelasan dari Long Haon, rekan-rekannya memahami pentingnya evolusi Hao Yue. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan dekat antara Hao Yue dan Haon, kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis saja seperti senjata pembunuh di tangan pasukan perburuan iblis kelas Komandan ke-64. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Haon muncul kembali di dunia ke-8 dan api itu. Hao Yue, seperti sebelumnya, berada di dalam gua, dan kedatangan Long Haon membuatnya sangat bersemangat. 5 kepalanya yang besar segera mengungkapkan kasih sayang mereka, dan sepasang sayap besar di punggungnya menyebar. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, Hao Yue menjadi lebih berani dan lebih kuat. Meskipun budidayanya hanya di puncak langkah ke-7, Long Haon merasa bahwa kekuatan sejati Hao Yue jauh dari sesuatu yang begitu sederhana. Hao Yue, apakah kamu sudah selesai membuat persiapan? Long Haon menggosok kepala Hao Yue saat dia bertanya. 5 kepala yang dipimpin oleh Little Light mengangguk, penuh kegembiraan, tetapi tampaknya cukup gugup. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dengan baik. Long Haon menghiburnya. Hao Yue mengirimkan pemikiran ke Long Haon, meminta untuk dibawa keluar gua untuk menjalani evolusinya. Meskipun ini aneh, Long Haon tidak banyak bertanya. Hao Yue pasti punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.